Zero isian. Nice to meet you again. Saya bakar. Connect mengambil tema Energy Transition towards Sustainable Energy. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaan untuk dapat berkenan memberikan keynote speech. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, kami persilakan. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Bapak Anies, kami persilakan Bapak. Potret tentang Jakarta. Kita ini saat ini adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia dengan areanya 660 km persegi dan kepadatan penduduknya 14,5 ribu orang per kilometer persegi dengan total penduduk 10,3 juta. Sementara kalau kita masukkan seluruh Jakarta, seluruh Jabodetabek, total kita adalah 30 juta. Dan kalau dicek di ruangan ini berapa yang Jakarta, berapa yang luar, mungkin porsinya cukup merata. Kita cukup berimbang. Nah, apa tantangan terbesarnya? Kenapa kita perlu melakukan urban regeneration? Sebenarnya kalau disebut ada dua urusan besar yang ada di Jakarta. Satu adalah masalah tantangan lingkungan hidup. Yang kedua adalah tantangan sosial ekonomi. Jadi begitu bicara lingkungan hidup, tiga yang di atas ini adalah tantangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Bukan terbatas tiga, tapi ini adalah contoh tiga besar yang kita miliki. Yang kedua adalah tantangan sosial. Tantangan sosial ekonomi yang tidak kalah menantang. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, Bapak sekalian, maka kita akan langsung lihat, Bapak sekalian, bahwa di Jakarta, kalau kita perhatikan, ada masalah, udah kita mau masuk musim hujan, ini langsung posisi kita di hilir. Ada 13 sungai masuk ke Jakarta, dan hulunya di pegunungan. Air hujan di pegunungan yang sejak dibangun perkebunan teh di sana kira-kira 100 tahun yang lalu menjadi masif dialirkan ke Jakarta, dan itu menjadi problem lintas dekade yang selama ini ada. Itu dari dari hulu. Sisi lain ada dari hulu, karena dari hulu kita berada di daerah pesisir dengan permukaan air laut yang meningkat ditambah dengan permukaan tanah yang menurun. Itu kombinasi yang pas untuk terjadi rock. Air lautnya naik, tanahnya turun. Ini Bapak Ibu semuanya kami rasakan sekali kalau Bapak Ibu jalan ke pesisir di pinggir, apalagi ke arah barat. Bapak Ibu akan ketemu dengan tanggul-tanggul laut yang tingginya bisa 3 meter lebih. Saya diprotes Bapak Ibu dengan masyarakat di sana. Saya datang ketemu dan mereka protes karena tanggul lautnya lebih tinggi daripada ini, lebih tinggi daripada divider ruangan ini. Jadi mereka merasa kehilangan pemandangan laut karena tanggulnya setinggi ini. Terus saya sampaikan kepada mereka apa yang terjadi. Sesungguhnya bukan tanggulnya lebih tinggi, tanggul ini dinaikkan 50 cm di Tanjung Priok, Pal Priok, setengah meter naik di Pal Priok, habis itu rata seluruh Jakarta. Di tempat Bapak Ibu tingginya 3 meter, artinya tanah Bapak Ibu sudah turun 3 meter.
sehingga tanggul yang rata itu di tempat ini sudah 3 meter. Ini ilustrasi saja, itu terjadi di daerah Muara Kamal Muara. Ini adalah gambaran bahwa land subsidence bukan merata, harus saya garis tidak merata. Ada beberapa titik dan titik-titik itu mengalami pendalaman. Lalu tentu saja di Jakarta sendiri dengan adanya pembangunan yang begitu masif, tanah kita yang masih terbuka tinggal 8%. Jadi kalau hujan dengan amat deras, luar biasa, maka 92% tanah kita tercover, otomatis akan terjadi limpahan air dalam jumlah yang masif. Ini baru yang di atas terkait air saja. Kemudian tentang polusi udara. Bapak Ibu sekalian dari sini, mereka Bapak Ibu adalah termasuk yang paling perhatian. Kita di Jakarta mengalami sekali masalah polusi udara akibat tentu saja satu kendaraan bermotor, tapi yang tidak kalah penting adalah cerobong-cerobong asap dari industri dan pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Ini bawah ini soal poverty dan inequality. This is serious problem Bapak Ibu, karena di Jakarta kita punya persoalan tingkat kelulusan sekolah yang rendah, SMA kita 67%. Kemudian bicara tentang kalau sudah nggak masuk lulus SMA, mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting adalah tentang bagaimana mereka yang berada dalam status sosial ekonomi rendah di bawah itu menghadapi kemiskinan yang cukup ekstrim. Akses kepada kebutuhan dasar seperti air di Jakarta ini baru 62%. Jadi bagi masyarakat miskin di Jakarta, air itu harganya sebulan bisa Rp600.000. Sementara bagi kita yang punya akses pada air pipa, itu bayarnya bisa Rp120.000 sampai Rp150.000 per bulan. Jadi saya sering sampaikan, lebih mahal jadi orang miskin di Jakarta daripada menjadi orang yang makmur. Karena kebutuhan air saja mereka bisa bayar sampai 5 kali lipat lebih tinggi. Lalu kohesi sosial kita tahu dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, dengan problem-problem lapangan pekerjaan, ini salah satu potensi masalah. Nah ini yang saya ingin sampaikan sekalian. Kita punya tendensi avoiding problems. Kemayoran ini salah satu daerah lama Bapak Ibu. Jakarta itu mulainya di utara. Sekarang utara ini lingkungan hidupnya paling rusak Bapak Ibu. Lingkungan hidup paling rusak, masalah sosial paling banyak, ketertinggalan soal pendidikan makin paling banyak di Jakarta Utara. Ini meskipun resminya pusat, tapi ini adalah sisi utara Jakarta sesungguhnya. Resminya secara administrasi Jakarta Pusat. Di sini, di Jakarta bagian utara, tingkat kelulusan anak SMA itu hanya 52%. Jadi masuk 100 anak, 48 hilang di jalan. Yang selesai hanya 52. Angka 67 itu tertolong karena Jakarta Selatan yang tinggi dan Jakarta Timur yang tinggi, sehingga overall 67. Tapi sesungguhnya hanya 52%, hanya 42. Masalah yang ada di utara, berdekade-dekade ada itu, ya soal lingkungan, soal sosial, macam-macam. Apa yang terjadi? Kita cenderung pindah, Bapak Ibu. Kami, bukan kami saya, tapi artinya secara dalam dekade-dekade itu bergeser ke selatan tanpa menyelesaikan masalah di Jakarta Utara. Ditinggal, lalu kita pindah ke selatan. Pemerintah Belanda pun begitu, dari kota lama pindah ke daerah Monas, pindah ke lapangan Banteng. Masalah di utara tidak diselesaikan, land subsidence tidak dibereskan, soal air tidak dibereskan, kita tinggalkan. Lalu Jakarta mulai penuh, kita tinggalkan juga ke samping kanan kiri. Karena itu kami menghargai sekali komitmen pemerintah pusat yang mengatakan bahwa terus akan membangun Jakarta walaupun ibu kota pindah. Karena jangan sampai nanti Jakarta ditinggalkan lagi dengan masalah begini. Kecenderungan selama beberapa dekade ke belakang, masalah di Jakarta dilewatkan, kita cari tempat baru, kita cari wilayah baru. Ini yang kita ingin ubah. Karena itulah mengapa kita sekarang mau melakukan urban regeneration. Karena kita tidak ingin ada masalah lalu kita pergi meninggalkannya sebagaimana sebelum-sebelumnya. Ini artinya Bapak sekalian, kita akan menjalankan, ini saya tulis di sini menjadi visi kami kita, mudah-mudahan terbaca. Visi Jakarta adalah kota maju. Satu, maju. Langsung yang kedua adalah lestari. Itu nomor 2, itu visi kita. Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Kata kunci Bapak Ibu sekalian,
di sini adalah kata ini, maju, lestari, berbudaya yang terlibat. Jadi kami tidak ingin warganya hanya nonton, kami ingin warganya untuk terlibat. Terlibat itu artinya nanti kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Jadi kira-kira mas sekalian seperti ini, apa ada equality, ada prosperity, ada modernity, ada dynamic, sustainable, dan unifying. Saya akan langsung ke sini aja mas sekalian. Ini yang kami harapkan. Kenapa dengan masyarakat atau Indonesia Renewable Energy Society, masyarakat energi terbaru Indonesia, kami ingin bersama karena kami ingin menjalankan penyelesaian atas masalah yang di Jakarta tidak sendirian. Kami rumuskan masalahnya bersama-sama, lalu kami mengajak pada semua untuk membereskannya bersama-sama. Bukan kita yang menyelesaikan semua, tapi kami ingin mengajak seluruh komponen masyarakat, baik private sector maupun non-private sector, untuk bekerja bersama. Kolaborasi itu bahasa sekarang, Pak. Kalau bahasa tradisional kita namanya gotong royong, Pak. So, it's the same thing. Itu bukan sesuatu yang baru. Dari dulu ya kita gotong royong gitu. Cuman karena namanya kolaborasi jadi kelihatan kayak keren gitu. Padahal ya sama aja. Dari dulu juga kita gotong royong. Nah, ini Bapak sekalian, kami dorong di mana kota menjadi kolaborator dan masyarakatnya sebagai co-creator. Lalu yang kita kerjakan kolaborasi. Biasanya masyarakat kota itu jadi service provider. Lalu masyarakat dianggap konsumer. Kegiatannya konsultasi. Tapi yang mengerjakan tetap tangan pemerintah. Kami tidak. Kami justru ingin mengerjakannya itu bersama-sama. Ini sekalian sudah kami lakukan dalam beberapa jenis kegiatan yang kita lakukan di Jakarta, di mana kegiatan dilakukan secara kolaborasi. Sebagai ilustrasi yang paling sering kita gunakan, ini contoh ini Bapak sekalian, transportasi. Transportasi ini Bapak sekalian saya hormati, bisa saja melihat masalah transportasi di Jakarta, lalu Pemprov membesarkan armada, lalu menjangkau semua wilayah. Yang dikerjakan tidak, mengajak seluruh pelaku transportasi umum di Jakarta untuk berada dalam satu sistem yang sama. Jadi semua berkembang dan kita berkolaborasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi tidak perlu mati, justru bisa semuanya hidup. Dan ketika itu diintegrasikan dalam sebuah satu sistem, namanya sistem Jaklingko, apa yang terjadi? Yang paling gampang lihat ujungnya aja sekalian. Kalau jumlah armada itu kan ada uang. Kalau jumlah rute meningkat karena ada armada. Tapi kalau jumlah penumpang berarti ada konversi dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Angkanya di sini dari 338.000 di tahun 2016 sekarang melonjak menjadi 700.000 di tahun 2019. Lompat hampir lebih dari 2 kali lipat dalam waktu praktis 2 tahun. Nah, ini terjadi lagi-lagi karena ada kolaborasi. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu Jakarta masuk 1 dari 3 kota yang disebut sebagai most improved public transport in the world. Jadi kita we're not doing bad. Jadi bulan Januari awardnya akan diberikan kepada kita. Nah, Sustainable Transport Award. Di sini Bapak sekalian saya hormati, apa yang bergeser? Yang bergeser Bapak sekalian, ketika bicara tentang penataan kawasan urban, ini yang saya disampaikan, urban regeneration kita melakukan penggeseran perencanaan tata kota. Yang semula perencanaan tata kota kita ini berbasiskan pada kendaraan atau berbasiskan kepada jalan raya. Sekarang kami mengubahnya menjadi berbasiskan pada kendaraan umum. Ini perubahan mindset Bapak sekalian. Apa yang konsekuensi dari itu? Konsekuensi dari itu Bapak sekalian, rencana tata kota tidak semata-mata mencerminkan
rute-rute jalan raya sebagai koridor utama pergerakan orang, tapi lebih mencerminkan pada tempat-tempat yang menjadi kegiatan transportasi umum. Jadi dari berbasis jalan raya menjadi berbasis, kita biasa istilahkan TOD, Transit Oriented Development. Jadi bagi sekalian saya hormati, di Jakarta ini ada 53 stasiun kereta api. Ada MRT itu 16 ya. Ada 16, betul 16. 16 kilo. Ada 13 stasiun MRT. Selama ini pembangunan kota kita merujuk kepada jalan raya. Kalau Bapak Ibu punya gedung di samping jalan raya, maka gedung itu akan meningkat tinggi. Dia diizinkan untuk punya KLB yang tinggi. Kenapa? Karena dia di pinggir jalan raya. Makin jauh dari jalan raya, harusnya makin pendek. Makin sempit jalannya, makin tipis atau makin pendek gedungnya. Makin besar jalannya, makin tinggi. Ini semua mengasumsikan semua orang menggunakan kendaraan pribadi. Menggunakan motor pribadi, mobil pribadi. Kita selama ini bangun begitu. Efeknya apa yang terjadi? Dalam peraturan kita sendiri, kalau membangun apartemen itu harus bikin tempat parkir yang cukup. Itu kalau bikin tempat parkir yang cukup itu artinya apa sih? Artinya silahkan Anda pakai kendaraan pribadi. Bapak Ibu bangun gedung harus punya tempat parkir yang cukup. Kami yang mengharuskan. Artinya kami semua memaksa pelaku industri untuk rame-rame mengisinya dengan kendaraan bermotor pribadi. That's our mindset. Kalau mereka mengajukan, ada yang ngajuin gedung, minta izin tidak punya tempat parkir, harus ada diskresi gubernur untuk diizinkan. Terbalik sekarang kami ubah. Sekarang ini sekalian, justru kita ingin mengurangi lahan yang dipakai untuk parkir kendaraan pribadi. Lalu ketinggian gedung tidak dilihat dari seberapa dekat dengan jalan raya, tapi seberapa dekat dari terminal bis, dari stasiun MRT, stasiun kereta, dari halte. Kebayang misalnya. Jadi yang diubah itu adalah tata ruangnya. Karena kalau tata ruangnya diubah, nanti kemudian rencana transportasinya mencerminkan rencana tata ruang. Kalau saat ini yang terjadi sekalian, kita tata ruangnya mengikuti transportasi pribadi. Efek apa efeknya? Punya kendaraan 17 juta. Hari ini mobil dan motor yang tercatat di DKI itu 17 juta. 13 juta motor dan 4 juta kendaraan roda 2. Bila ini dibiarkan terus, pasti Jakarta akan terus menjadi kota dengan kontributor polusi udara paling besar dengan kondensitas sebesar ini. Dengan cara seperti ini, sekalian, maka kita ubah perencanaan pembangunan kita berbasiskan transit, tidak lagi berbasiskan kendaraan pribadi, dan kemudian insentif untuk membangun tinggi dekat dengan dekat dengan pusat-pusat transportasi diberikan, dan ditambahkan disinsentif untuk memiliki mobil akan kita luncurkan mulai tahun 2020. Jadi nanti sekalian di Jalan Sudirman itu sekarang sudah ada MRT. Di sana ada 74.000 slot parkir mobil. Itu kalau yang parkir orang Indonesia kira-kira cukup terampil untuk diisi 85.000. Karena apa? Bisa rapat-rapat gitu. Jadi bayangkan kawasan itu setiap hari mampu menampung itu. Sebetulnya dengan tempat sestrategis itu yang harus dibangun justru tempat perkantoran, bukan tempat parkiran. Parkirnya di mana? Parkirnya di luar downtown area, di luar pusat perkotaan. Disitulah park and ride dibangun, pindah ke kendaraan umum. Ini sekalian yang kita
dorong sekarang terjadi. Jadi mulai tahun depan kita akan terapkan disinsentif untuk menggunakan kendaraan pribadi di kawasan-kawasan strategis. Dan kami sendiri Bapak Ibu itu memang tidak membayangkan mengendalikan pengguna kendaraan motor ke downtown. Bapak Ibu mungkin tahu di samping hotel Pak Saripan Pasifik itu ada tanah kosong, itu untuk parkir mobil. Parkir mobil, Bapak Ibu tahu parkir mobil itu sehari berapa bayarnya? Rp5.000. Artinya apa? Gak usah naik MRT, naik mobil saja, parkir di Tamrin Rp5.000 sehari. Tanah siapa? Milik kami. Yang menyediakan UPT siapa? Kami. Jadi kami ini mengundang orang untuk naik mobil. Saya bilang, no, tempatnya sekarang udah ditutup. Dan kami, Jakarta, termasuk kota dengan parkir mobil termurah di dunia. Maksudnya downtown-nya. Kalau ekuivalen dengan kita, harusnya bisa lebih mahal lagi. Jadi nanti, Ibu sekalian, perencanaan kita untuk urbanization basisnya adalah tata ruang, dari situ turunannya. Kebijakan transportasi, kemudian kebijakan energi, kebijakan soal lingkungan, kebijakan terkait dengan tata perumahan, itu semua turunan dari tata ruang. Dan itu dengan dorongan seperti ini, maka kita berharap masalah-masalah yang kita miliki hari ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan yang kolaboratif. Apa contohnya? Nanti saya harap Pak Amin bisa mencontohkan lebih jauh yang terkait dengan pemanfaatan energi listrik. Listrik, rumah, insya Allah bisa dibahas lebih jauh. Lalu kita sendiri, Bapak sekalian, yang terkait dengan ini, kita mengubah urutan prioritas pembangunan terkait dengan mobilitas penduduk. Dengan mindset urban regeneration berbasis tata ruang, ada 4 kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi yang kita ubah urutannya, Bapak Ibu. Urutan pertama selama ini adalah kendaraan pribadi, baru kendaraan umum, baru pejalan kaki, baru sepeda. Sekarang diubah urutannya. Pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta, urutan nomor 1 adalah untuk pejalan kaki. Nomor 1, pejalan kaki. Kemudian yang kedua adalah untuk kendaraan bebas emisi. Apa itu bebas emisi? Sepeda ataupun kendaraan berbasis listrik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Saya sering mengatakan dan sering tanya di banyak forum, ketika ditanya kendaraan apa yang semua orang punya, rata-rata menyebut motor. Sementara saya selalu katakan bahwa kendaraan yang semua orang punya atau alat transportasi semua orang punya adalah kaki. Karena kaki tidak dianggap alat transportasi, maka tidak dibuatkan jalan untuk kaki. Dibuatnya jalan untuk roda. Kalau tidak ada rodanya, bukan alat transportasi. Tidak, alat transportasi bisa kaki. Dan itulah kenapa kita sekarang membangun trotoar-trotoar. Terus sekalian kita sudah 136 km trotoar yang dibangun baru hari ini lebar. Dan kita akan perbanyak lagi trotoar-trotoar itu. Apa yang muncul kemudian? Trotoar, sepeda. Sepeda juga begitu. Bagi ini masalah energi terbarukan nih. Sepeda ini di Jakarta itu dipandang sebagai alat olahraga, Bapak Ibu. Jadi kalau sepeda itu harus bajunya khusus, sepatunya khusus, topinya khusus, sepedanya khusus, harganya khusus. Nah, yang bisa naik sepeda jadi yang tengah ke atas. Plus yang naik sepeda itu kira-kira pejabat eselon atau kalau di swasta yang middle up eksekutif gitu. Kenapa? Karena mereka punya kamar mandi, Bapak Ibu. Kalau yang staff itu nggak punya kamar mandi. Jadi kantor pun tidak menyiapkan tempat parkir, tidak memikirkan kamar mandi, dan tidak menganggap sepeda sebagai alat transportasi. Saya kalau ketemu, saya naik sepeda, sekarang saya sering kembali naik sepeda, sering banyak yang tanya, Pak, itu sepedaannya apa rutin? Jadi rutin itu dipandang sebagai olahraga rutin. Sebenarnya kami bersepeda sebagai kegiatan bekerjanya menggunakan sepeda. Jadi kami mengubah mindset itu
dari sepeda sebagai alat olahraga menjadi sepeda sebagai alat transportasi. Begitu alat transportasi, kemana saya bisa. Dan ini Pak, kalau tadi waktunya nggak mepet, saya kesini juga naik sepeda Pak. Karena biasanya kalau ke Kemayoran ada kegiatan kami naik sepeda. Ini kita lakukan dalam rangka mengkampanyekan urutan tadi. Jalan, kaki, listrik atau sepeda, lalu kendaraan umum, lalu kendaraan pribadi. Nah, yang kendaraan umum tadi sudah saya jelaskan, kita expand kendaraan umum itu.